Kita akan melanjutkan tafsir juz amma surah Al-Kafirun. Jadi malam hari ini surat Al-Kafirun. Seperti biasa para jemaah sekalian, sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca terlebih dahulu surat yang akan kita kaji untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, surah Al-Kafirun adalah surat yang populer, surat favorit bukan hanya untuk kita jemaah Masjid At-Taqwa, tetapi memang surat Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun ini juga favorit bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita yang senang baca ini di dalam salat, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun senang membaca surat Al-Kafirun. Di antaranya apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat qabliyah fajar, salat sunnah subuh yang 2 rakaat, maka rakaat pertama Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis cerita daripada Siti Aisyah bahwa Nabi apabila melaksanakan salat sunnah qabliyah fajar subuh, rakaat pertama itu dia baca Al-Kafirun, surah Al-Kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian ba'dal maghrib, salat sunnah setelah maghrib, Nabi Muhammad SAW membaca pada rakaat pertama surah Al-Kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Setelah selesai tawaf, ada namanya salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nabi kita membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Apa keutamaan daripada surat ini Bapak dan Ibu, sehingga Nabi kita sangat mengistimewakan, sangat senang membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini ta'dil rubu'al Qur'an. Surah Al-Kafirun itu nilainya sama dengan 1/4 Quran. Jadi kalau kita baca surah Al-Kafirun itu 4 kali, maka sama kita dengan membaca 1 Quran, khatam Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, 1/4 Quran, rubu' al-Quran. Kemudian apalagi keutamaannya Bapak Ibu? Keutamaan surah Al-Kafirun ini apabila dibaca sebelum tidur. Dan ini dijelaskan dalam hadis, idza ataita marja'aka faqra Al-Kafirun. Kalau kamu hendak datang atau mendatangi tempat tidurmu, mau tidur, maka bacalah surah Al-Kafirun. Fa innaha bara'atun minan nar, bara'atun minasy-syirk. Karena surah Al-Kafirun ini dapat menghindarkan kita, menjaga kita daripada kesyirikan. Mati kita malam hari itu, malam itu adalah tidur kita yang terakhir, langsung berpindah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang murni suci tauhidnya. Bara'atun minasy-syirki.
Penting nggak itu kita tercatat sebagai orang yang terselamat daripada syirik? Bukankah kita hari-hari tidak pernah menyekutukan Allah, Ustaz? Tidak pernah kita menyembah itu patung. Syirik itu ada syirik akbar atau syirik besar, ada syirik asghar, ada syirik kecil. Yang paling bahaya ini adalah syirik kecil, sehingga jarang di antara kita yang menyadarinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kau melihat ada orang yang menuhankan keinginannya, hawa nafsunya? Asal hawa nafsunya berkeinginan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh hasratnya, hawa nafsunya. Jadi orang yang seperti ini dianggap menuhankan nafsunya. Seolah-olah hawa nafsunya ini yang memberikan dia segala-galanya, sehingga dia sanggup mengorbankan apa saja demi memberikan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ini pun termasuk afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Takut kita ini juga termasuk orang-orang seperti itu, sehingga perlu kita baca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur supaya selamat kita daripada kesyirikan. Kemudian apa juga keutamaan daripada surat Al-Kafirun ini? Pernah dalam sebuah perjalanan ada seorang sahabat meminta kepada Nabi Muhammad SAW pesan untuk dia yang sedang musafir. Kemudian Nabi mengatakan, ya wahai fulan, jikalau engkau ingin musafir dan engkau ingin terlihat penampilanmu lebih paling indah, paling bagus di antara yang lain, kemudian bekalmu paling banyak, meskipun pada faktanya sahabat ini dialah yang paling buruk, perbekalannya paling kurang, tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kamu penampilanmu ini lebih bagus, paling bagus di antara kawan-kawanmu, kemudian bekalmu ini paling banyak di antara kawan-kawanmu yang bersamamu melakukan safar ini? Sahabat ini pun menjawab, tentu saja ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkannya, bacalah qul ya ayyuhal kafirun sampai an-nas. Jadi saya si musafir berangkat haji agak baca qul ya ayyuhal kafirun sampai an-nas, insyaallah gana luwe rezekina lek tengah langan. Ya manik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gana luwe berombok songuna lek tengah langan. Jadi qul ya ayyuhal kafirun sampai an-nas. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan, itu sedikit tentang keutamaan surah Al-Kafirun. Kalau selama ini kita hanya tahu qul huwallahu ahad saja yang ta'dilu thulutsal Quran, menyamai sepertiga Quran, rupanya ada surat lain juga yang hebat, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun kemudian qul huwallahu ahad dalam salat kita, seolah-olah kita baca seperempat Quran rakaat pertama dan rakaat kedua sepertiga Quran. Nah, Al-Kafirun maknanya orang-orang kafir. Ketika ada alif lam di Al-Kafirun ini, Bapak-bapak, ini kata para ulama ahli lughah menunjukkan orang-orang tertentu yang dimaksud. Kenapa harus dijelaskan seperti ini? Sebab kata-kata kufur ini, Bapak dan Ibu, selama ini mungkin kita anggap remeh-temeh, ya, kalimat ringan. Ini kalimat yang berat, Al-Kafirun. Kita mengatakan orang kafir itu
bukan hal yang biasa, tapi itu berat. Dan orang yang dikatakan dirinya kafir meskipun dia tahu dia itu kafir, berat juga. Maka di dalam surat ayat pertama ini, qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Apa hubungannya dengan penjelasan Ustadz tadi? Jadi salah satu daripada sebab turunnya surah Al-Kafirun ini, Bapak dan Ibu, ada paling tidak 4 tokoh Quraisy yang sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Segala macam cara digunakan agar Nabi menghentikan dakwahnya, menyebarkan agama tauhid, mengajak penduduk Makkah atau Jazirah Arab untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan patung berhala yang selama ini mereka sembah. Banyak caranya, usaha yang sudah dilakukan. Di antaranya adalah, wahai Muhammad, jika yang kau inginkan dengan dakwahmu ini agar engkau menjadi orang paling kaya, maka kami akan berikan harta sehingga engkau menjadi orang paling kaya di antara kami. Yang penting engkau hentikan dakwahmu ini. Kalau memang engkau ingin dari dakwahmu ini, wahai Muhammad, perempuan, maka kami akan berikan, nikahkan engkau dengan perempuan paling cantik di Mekah ini. Kalau kau ingin jabatan, wahai Muhammad, di balik dakwahmu ini, maka kami akan jadikan engkau salah satu tokoh yang dihormati, disegani di Mekah ini. Begitu penawaran yang dilakukan oleh orang-orang, oleh tokoh-tokoh musyrik kafir Makkah pada Nabi Muhammad asal dia tinggalkan dakwahnya itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, andainya Allah berikan aku, letakkan, andainya kalian berikan aku matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Putus asa ini si tokoh orang-orang kafir ini. Sehingga adalah ide yang muncul dari mereka, kalau kita suruh hentikan Muhammad dakwahnya ini susah. Semua yang kita tawarkan dari kenikmatan dunia dia tolak. Rupanya bukan itu tujuannya berdakwah ini. Kalau begitu kita ambil jalan tengah saja. Apa itu jalan tengah? Wahai Muhammad, begini saja, kami bersedia menyembah Tuhanmu 1 tahun. Setelah itu kau juga sembah Tuhan kami 1 tahun. Bagaimana? Kalau seandainya Tuhanmu benar, kamu dalam kebenaran wahai Muhammad, kami ikut mendapatkannya karena kami ikut menyembah Tuhanmu. Begitu juga sebaliknya, kalau di tempat kami atau pihak kami yang benar wahai Muhammad, dengan kamu menyembah Tuhan kami, engkau pun akan mendapatkan bagianmu dari Tuhan kami. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, tunggu sampai aku mendapatkan jawaban daripada Tuhanku. Maka ditunggulah oleh orang-orang kafir ini jawaban dari Nabi Muhammad. Dikatakan dalam sebuah kitab itu 15 hari setelah penawaran negosiasi ini terjadi, 15 hari barulah turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, turun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalimat ini Bapak dan Ibu, atau ayat ini mengandung gaya bahasanya, ini mengandung makna dan maksud yang luar biasa. Nabi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan akhlaknya di depan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy Makkah ini yang menentang dia. Di mana itu Allah tidak langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad,
Panggillah mereka dengan orang-orang kafir. Tapi Allah mengatakan qul. Dengan adanya kata qul ini Bapak dan Ibu, orang-orang yang di hadapan Nabi Muhammad itu sadar dan tahu bahwa ucapan ini bukan datang dari Nabi Muhammad, tapi ada orang yang berpesan kepada dia untuk disampaikan kepada kami. Sehingga apa? Kalau seandainya misalnya ini orang-orang tua, kemudian datanglah anak muda, langsung dia mengatakan wahai kalian kafir-kafir, sakit hati. Tapi ketika dia mengatakan duduk, berkumpullah, aku ingin menyampaikan sesuatu dari Tuhanku. Ya ayyuhal kafirun. Mendengar itu para tokoh Quraisy ini faham bahwa ucapan itu bukan datang dari Nabi Muhammad, sehingga mereka tak sakit hati dengan ucapan itu, sebab bukan Nabi Muhammad yang mengatakannya, tapi menyampaikan ucapan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah Bapak dan Ibu, ada beberapa ulama mengatakan bila kita berinteraksi dengan orang non-muslim, hendaknya kita menggunakan kata-kata, memilih kata-kata yang baik yang tidak menyakiti hati mereka. Kalimat kafir ini menyakiti hati mereka. Dalam kitab tafsir Imam Fakhrul Razi dijelaskan rahasia kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, sebab Nabi diajarkan untuk berlemah lembut kepada orang-orang yang tidak percaya pada Allah. Jangan langsung kau katakan pada mereka wahai kafir, tapi katakanlah aku menyampaikan dari Tuhanku wahai orang-orang kafir. Dan kemudian Bapak dan Ibu, adanya alif lam di dalam kalimat al-kafirun itu menunjukkan orang-orang kafir di sini orang-orang tertentu, bukan semua yang tidak beriman. Sebab tidak semua orang yang beriman ini pada akhirnya akan mati kafir. Jadi kata ulama tafsir, yang dimaksud al-kafirun di sini adalah orang-orang tertentu, yaitu tokoh Quraisy berupa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui dia akan membawa kekufurannya sampai meninggal dunia. Jadi dia tekanggo mas yang ngelek dengan kafir, seolah-olah kita pastikan dia ini kafir sampai akhir hayatnya. Enggak, belum tentu. Tapi faktanya dia kafir, Ustaz. Jadi wajadilhum billatihi ahsan. Berkomunikasilah, berdebatlah dengan mereka, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kalau kita tahu kalimat kufur ini menyakiti hati mereka, hindari. Pilih kata yang paling baik. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Untuk dan ini pun diperkuat oleh kisah dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Qula lahu qawlan layyina. Jika engkau berdakwah mengajak Fir'aun, ajaklah dia dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi jangan gara-gara ada surat Al-Kafirun ini kemudian ada tetangga kita ketika yang non muslim, kemudian setelah itu kalau kita mau manggil dia wahai kafir, dia tekanggo. Dek tekanggo, qula lahu qawlan layyina. Belum tentu dia kafir bawa kufurannya sampai akhir hayat. Datang hidayah banyak sekali contohnya, ya, kawan-kawan saudara-saudara kita yang artis itu dulunya dia non muslim, pada pertengahan perjalanan hidupnya dia mu'allaf. Itu bagi yang non muslim, apalagi barang batur tesi sama Islam, ndak gara-gara perbedaan pendapat langsung kafir, ndak boleh. Nah, siapakah tokoh-tokoh musyrik itu yang dimaksud dalam Al-Kafirun ini? Kalau dilihat dari sejarah, yang membawa kekufurannya sampai mati itu adalah Walid ibn al-Mughirah. Satu.
kemudian As bin Wa'il, kemudian Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf. Jadi Aswad ibn Muttalib ini orang tokoh-tokoh yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati dalam keadaan kafir, dan merekalah penyebab turunnya surat Al-Kafirun ini. Jadi wahai bapak-bapakku, kata Nabi Muhammad, aku ingin menyampaikan pesan dari Tuhanku. Apa katanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Tuh. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Surat Al-Kafirun ini termasuk surat kalau kita perhatikan, dengar-dengar banyak pengulangan. Ada ayat yang terulang sehingga banyak kita terkadang tersalah di dalam membaca surat. Tetapi pengulangan ini Bapak dan Ibu, jika itu terjadi di dalam Al-Quran, bukan pengulangan biasa, tetapi dia ada hikmah dan tujuan antara surat yang pertama dengan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua atau ketiga, yang nampaknya dia itu terulang. Makna yang kedua, makna yang ketiga ini bukan makna yang pertama. Kita akan ketahui bentar lagi. La a'budu ma ta'budun. Wahai kalian yang menawarkan aku agar kalian menyembah Tuhanku dalam 1 tahun, kemudian setelah itu aku menyembah Tuhan kalian dalam 1 tahun. La a'budu ma ta'budun. A'budu Bapak Ibu bentuknya fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari' ini kata kerja yang berarti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan la. La panjang ya Bapak Ibu, bukan la pendek. Hati-hati siapa yang baca surat Al-Kafirun ini jangan sampai salah. Jangan mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu, panjang lamnya, jangan dipendekkan. Sebab apa? Kalau dia panjang maka maknanya nafi, menafikan. Aku tidak sedang menyembah atau akan menyembah. Tetapi kalau pendek lamnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Beda artinya kalau pendek lamnya. Pasti katanya. Arti kalau dia pendek lamnya, pasti aku akan sembah. Jadi pertentangan. Ini kalau dalam ilmu tajwid dinamakan lahn jali, kesalahan yang fatal sebab merubah makna. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana Ustaz, tetap berdosa. Kenapa? Sebab membaca Quran dengan tajwid, benar tajwid, makhrajnya itu fardhu ain. Kalau belajar tajwid fardhu kifayah, tapi kalau membaca Quran dengan tajwid fardhu ain, kewajiban masing-masing, harus kena bacaan ta. Lamun wah seke ara tuan guru kena bacaan cukup ndek belajar tajwid yang fardhu kifayah, tapi kalau baca Quran dengan tajwidnya fardhu ain. Makanya itu ketika tidak ada kajian, kalau di Arab tuh ya Bapak Ibu habis sholat maghrib menunggu isya itu tokol ya pada ngaji Quran tashih. Saya paling cekat bacaan tokol nyimak. Logo ita ada tradisi tite Bapak dan Ibu lewean ila ta geng sinta. Lamun misalnya santri bagus bacaan, juara provinsi qori'ah dia semal si wah berhaji nih ngena coba dengar bacaan bapak nih, bacaan perbaiki dia tersemal itu ini lagu ini si dia kena
Sebab fardu ain kita membaca Quran ini harus kena. Peta kanak-kanak mahat santri cekat baca Quran tokolangnya ajar kami. Sebab ini agama Bapak Ibu, dia nak cocok tilak, dia tercocok gengsi, gentenjuan timpak nenek teh ini. Nggih. Daripada kita cukup biar tengaji Bapak Ibu, sebelum kita khatam perbaiki bacaan dulu. Apa tegawen teh khatam lu ketuk-ketik baris atas belo ponta nirman keruan. Kemudian khatam, si khatam dengan si wah tahu baca. Lamun bagi yang tidak bisa membaca, yang paling bagus baginya adalah membenarkan bacaan. Baik. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menggunakan fi'il mudhari' sekarang dan nanti. Aku tidak sedang menyembah apa yang kalian sedang sembah. Ini makna ayat yang kedua. Karena saat itu dia menawarkan kami setahun menyembah dan setelah itu kamu setahun menyembah. Jawaban pertama Nabi Muhammad, aku tidak sedang menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Sama. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menafikan Nabi tidak sedang menyembah. Tetapi hebatnya Bapak dan Ibu, untuk menceritakan perbuatan orang kafir ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata benda. Kata benda atau isim dalam bahasa Arab itu maknanya liddawam. Senantiasa begitu. Jadi orang-orang kafir yang dimaksud ini, bagaimanapun caramu wahai Muhammad, bagaimanapun dia menawarkan dirinya mau menyembah Tuhanmu, wala antum abiduna ma a'bud, tetap tidak akan pernah bisa dihitung menyembah Allah, sebab Allah itu tidak pernah bisa disekutukan. Abidu ma'abud. Kemudian wala ana abidum ma'abattum. Wala ana, dan tidak juga aku abidun menyembah menggunakan kata benda, bukan menggunakan kata kerja di ayat yang ketiga. Jadi ayat yang ketiga ini menceritakan ucapan Nabi Muhammad kepada orang kafir itu, tetapi menggunakan kata benda, bukan menggunakan kata kerja. Kata benda itu artinya tetap, selalu. Di saat Nabi Muhammad SAW di saat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata benda untuk menceritakan perbuatan Nabi, apa yang dilakukan oleh orang musyrik? Ma'abattum, menggunakan fi'il madi yang bermakna yang lalu. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang dulu kalian sembah. Seolah-olah menceritakan dulu pun Nabi tidak pernah menyembah apa yang mereka sembah. Jadi ayat yang kedua Nabi maknanya tidak sedang menyembah apa yang mereka sembah. Ayat yang ketiga menceritakan bahwa orang-orang kafir tidak sedang menyembah apa yang Nabi sembah. Ayat yang ketiga menceritakan, ayat yang keempat menceritakan bahwa Nabi dulu pun tidak pernah menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan pernah pada masa yang akan datang akan menyembah apa yang aku sembah. Maka matilah orang-orang ini dalam keadaan kafir. Lakum dinukum waliyadin. Kita terjemahkan bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Maknanya agama itu adalah jaza, balasan.
bagi kalian balasan apa yang telah kalian lakukan, yakini, dan bagiku pun nanti balasan apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Demikian Bapak dan Ibu, ayat yang nampaknya sama tapi maknanya berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan kita mengkaji tafsir ini, baca surah Al-Kafirun lebih terasa khidmat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.